Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Salam jumpa bersama ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, satu iman, satu tujuan. Siaran ini dapat didengarkan jernih 24 jam non-stop di seluruh dunia melalui HP Android Anda. Dari Play Store, klik Radionet ASKRI. Radionet ASKRI. Ya, selamat malam teman-teman. Senang sekali ya hari ini saya sudah hadir kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan atau membahas satu topik bahasan yang menarik ya. Memang sih topik bahasan ini enggak itu ya, enggak ada hubungannya dengan kita ya, tetapi ada hubungannya juga sih gitu ya. Ada dikit lah gitu ya. Mengenai ini Bapak Ibu ya, Lina Mukherjee ya yang saya lihat adalah kalau orang bilang katanya karena dia terkenal di TikTok ya, influencer katanya ya, seorang yang memberikan pengaruh gitulah istilahnya ya, disebutnya di situ influencer. Dia ya kalau saya lihat ya, saya ikuti dia punya, komal-komal itu ya, dia punya video-video, VT-VT-nya yang di TikTok itu, ya, dia adalah seorang wanita ya, katanya ya, keturunan dari orang India ya, tetapi, ya yang saya nggak senengnya adalah dia suka, ya kalau berpakaian seronok ya, buah dadanya suka banget dipamerin ke orang-orang gitu ya. Ya kalau menurut saya sudah dipamerin itu ya, walaupun ditutup kecil-kecil sedikit ya, tetapi intinya dia suka sekali memamerkan yang begitu-begitu ya, dan mengaku seorang muslim gitu ya. Nah yang menarik ya teman-teman, yang menarik di situ adalah bahwa dia mengatakan bahwa dia mau makan babi hanya untuk konten gitu ya. Lalu karena dia makan babi ya hanya untuk membuat konten ya, lalu dia meminta maaf ya, lalu sebelum dia makan babi dia mau pakai bismillah tapi nggak jadi gitu. Menyebut bismillah tapi nggak jadi, itu ternyata membuat banyak kalangan dari muslim marah ya. Kita lihat aja ya teman-teman, kita lihat aja videonya ya Bapak Ibu ya, supaya enak gitu ya, kita ngerti ininya. Sebentar saya ini kan ya. Ya, sebentar. Nah, waduh ini bagaimana nih menglipatnya nih ya, sebentar ya. Waduh. Nah, dia mengatakan bismillah tetapi lupa gitu. Waduh, ini kok nggak bisa diangkat ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Waduh, sebentar. Mau diangkat. Sebentar. Nah, dah. Keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Ngaduh, ini kenapa ini? Bentar ya Bapak Ibu. Aduh, nggak bisa diputar. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepuk. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Kok rasanya kayak ini ya, kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Udah. Nah, itu ya. Teman-teman ya, dia mengatakan maafkan cuma konten ya. Nah, akibat dari perbuatannya ini ya, istilahnya ya.
Kalau ini ya, kalau kita lihat ya, akibatnya adalah terjadi viral dan orang meresahkan khususnya dari pihak Muslim ya, saya lihat ya. Karena menurut Muslim makan babi itu haram ya. Lalu kalau memang dia mau makan babi ya silakan aja ya, tapi jangan dipamer-pamerin ya, seperti mereka merasa seperti diejek gitu ya, diejek lalu diprovokasikan supaya makan babi ya. Tetapi saya sih nggak ngelihatnya ke situ ya Bapak Ibu ya, saya ngelihatnya nih lihat cara dia berpakaian ya, ngeri banget ya. Ya cara dia berpakaian itu mengerikan kalau menurut saya ya. Nah hari ini apa tadi tuh saya lihat bahwa dia resmi dilaporkan Bapak Ibu ya, karena ya tahu sendiri ya, nggak boleh macam-macam ya kalau itu ya, resmi dilaporkan ya. Kita lihat-lihat dulu aja lah ininya ya. Dia punya itu ya Bapak Ibu. Oh ini bukan itu ya, sebentar. Mana ya? Ah, bukan ya teman-teman kita cari ya. Ya sebentar ya Bapak Ibu. Mana dia nih? Nah ini dia. Nah sebentar sabar. Nah dia bela dirinya gini. Menyuruh umat aku astagfirullahaladzim. Aku tidak menyuruh umat untuk memakan kan intinya. Karena aku makan untuk diri aku sendiri loh. Kecuali di situ ada ajakan untuk mengajak kalian makan, nah kalian boleh boikot aku. Aku kan makan sendiri. It's my body. That's all. Penistaan agama dilakukan. Iya benar, kamu tidak mengajak, tapi kamu mempertontonkan kepada halayak ramai, memposting, itu artinya apa? Secara tidak langsung namanya orang ya, kalau mengajak itu verbal dan non-verbal, kamu itu visual gitu loh. Jadi, aduh, ini orang ya susah ya, udah gitu pede banget gitu ngomongnya. Hey Lina, kamu oke? Kalau kamu tidak mengatasnamakan Muslim, itu is fine. Itu terserah kamu, tapi kamu itu kan mengaku bahwa kamu Muslim, jadi orang marah dong, tetap itu. Dan kamu jangan pembenaran bahwa kamu ini it is my body. Pede banget ya kamu ya. Iya kamu, tapi jangan diposting. Silakan aja kamu mau ngomong, mau makan seberapa banyak juga terserah. Ya kan, tidak ada yang melarang kamu untuk makan kok. Tapi jangan diposting. Paham itu? Jadi kalau kamu mau rusaklah diri kamu sendiri, jangan ngajak orang lain, tidak mengajak, tapi mempertontonkan untuk melihat kamu. Oke? Karena ini adalah publik. Ya, itu dia ya, teman-teman ya. Kita melihat orang-orang udah mulai banyak bereaksi ya. Mari kita lihat reaksi orang-orang dulu ya. Lupa. Ini dia. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pork gitu kan. Aku pikir pork itu tepuk. Jadi waktu usia aku. Ya, ini dia bilangnya ya, gara-gara makan babi, Lina Mukherjee dilaporkan polisi karena penistaan agama ya, sengaja makan babi padahal beragama Islam. Lina Mukherjee dilaporkan oleh seorang ustadz ya, beragama Islam tapi pamer makan babi. Lina Mukherjee dipolisikan untuk dugaan penistaan agama ya. Ya, kalau saya lihat sih dia sih sebetulnya nggak ada niat ya untuk menistakan ya. Dia kan bilang tadi hanya untuk konten ya, tetapi yang nggak tahu ya penilaian Muslim mana kita ngerti. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, izinkan aku mati. Nah, sebentar lagi ya, mana dia lagi nih? Tuhan kok mati? Bentar ya. Mungkinkah dia Tuhan? Bentar ya, teman-teman. Akhirnya. Yang ini ya. Mana lagi nih ya? Mana lagi dia teman-teman ya? Ya hanya itu saja ya yang saya punya ya. Coba kita lihat. Ya. Bumi itu Surat kita lihat ya. 5 tanda kamu semakin dekat dengan Tuhan. Ini parah nih.
Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang mau saya bahas di sini adalah kenapa gitu ya, kenapa bukan masalah Lina Mukherjee yang resmi dilaporkan, tetapi kita mau membahas di sini adalah soal makan babi ya. Kita buka ya. Tetapi kalau menurut mereka makan babi itu karena perintah hukum Taurat ya. Saya nggak tahu ya. Mereka punya landasan kenapa tidak perlu makan babi itu perintah atas dasar apa gitu ya. Tetapi kalau di tempat kita tidak boleh makan babi ini kan mari kita baca ya Bapak Ibu ya. Kita itu ada di imamat dan masalahnya sih sebetulnya bukan cuma babi ya Bapak Ibu ya. Nih kita lihat ya. Yang nggak boleh itu bahkan onta. Onta itu sebetulnya kalau mau pol-polan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau pol-polan tidak makan yang haram nih kita lihat ya. Apa sih sebetulnya yang haram itu ya. Ya, mari kita baca ya. Di dalam imamat ya. Haram, sebentar saya buka ya Bapak Ibu. Haram. Ya. Ya, di dalam imamat 11 ayat 4. Saya buka ya sebentar. Kita bagi di sini. Imamat bilangan, ulangan, Yosua, hakim-hakim, Rut, ya imamat. Ya, imamat 11 ayat 4. 11 ayat 4. Nah, lihat ya teman-teman ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Oh, saya sharekan dulu ya. Diselesaikan dulu. Kita share dulu ya Alkitabnya. Ya, ini dia. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau yang dari berkuku belah. Unta. Ya. Onta sebetulnya nggak boleh dimakan ya, makan dagingnya kek, makan kencingnya kek, minum kencingnya kek, sebetulnya nggak boleh ya teman-teman ya. Ya, kalau mereka betul-betul mengikuti perintah hukum Taurat yang di sini ya, saya nggak tahu apakah larangan makan babi itu berdasarkan dasarnya apa di sana saya nggak tahu ya. Katanya sih ikut hukum Taurat ya, mila Ibrahim atau segala macam itu ya termasuk sunat ya. Tetapi kita nggak tahu ya kalau sunat katanya mengikuti mila Ibrahim. Lalu kalau tidak makan babi ya saya nggak tahu ya. Tetapi kalau memang mengikuti hukum Taurat yang di sini ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu ya. Jadi istilahnya sebetulnya ya bahwa yang disebut haram itu bukan cuma babi ya, nih ya teman-teman ya, kita baca ya. Mari kita baca ya ayatnya yang ya, juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersisip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ya, jadi ikan yang tidak itu ya, tidak bersisik ya teman-teman, ikan lele ya. Ikan lele saya suka banget makan ikan lele itu. Ya ikan lele apalagi tuh yang nggak bersisik teman-teman ya. Ikan lele ternyata nggak boleh ya. Semua yang bersisik boleh, tetapi yang nggak boleh ikan lele. Apalagi gurita, segala macam itu kan nggak bersisik ya teman-teman ya. Gurita, cumi-cumi gitu ya. Itu nggak boleh sebetulnya ya. Dan yang lebih spesifiknya itu yang onta tuh nggak boleh ya teman-teman ya. Tapi kenapa gitu? Kenapa kencingnya diminum gitu ya kan? Nah, kalau kita mau bicara soal yang namanya hukum Taurat ya, mengikuti hukum Taurat ya, hukum Taurat mengenai binatang yang haram dan yang tidak haram gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa orang Kristen tidak ini ya? Kenapa orang Kristen tidak makan makan babi? Ya, mari kita baca ya perkataan dari bukannya perintah dari Rasul Paulus ya, mereka menyalah-nyalahkan bahwa
Yang ngelarang kita itu adalah Rasul Paulus yang tidak melarang gitu kan ya. Dikatakan di sini ya, kita buka di dalam najis ya ini. Ya, Perjanjian Baru. Ya. Matius 15 ayat 11 ya, kita buka ya. Nih, kenapa Yesus mengatakan bahwa itu adalah tidak apa-apa makan gituan gitu. Markus 15 ayat 11. Saya bukakan ya Bapak Ibu nih. Markus 15 ayat 11. Nah, nih dia. Ya, tetapi Markus 15, Matius. Salah ya, teman-teman salah lihat ya. Matius kok makanya beda ya. Matius. Nah. Kok Markus lagi keluarnya? Aduh. Matius. Dipencet kenceng-kenceng baru mau. Nah, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Gitu. Katanya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kita lihat lagi. Kata Yesus nih ya. Ayat yang 11 ya. Nih. Ini kata Yesus ya. Jadi kita mengikuti perintah Yesus. Maka datanglah orang-orang Matius ya. Maka datanglah orang murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, itu kan karena yang menajiskan kata mereka kan makan-makan haram itu ya. Itu masalah itu katanya gitu kan. Nah, mari kita lalu Yesus menjawab apa? Yesus menjawab Yesus, setiap tanaman yang 15 Matius, kok larinya ke situ sih? Ya, setiap tanaman yang tidak ditanam, Matius 15. Ya, bentar ya. Ya, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut. Ya. Oh, yang di atasnya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya, itu satu. Ya, lalu di dalam Matius 15 ayat 18-nya ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 18 kita cari ya tadi ayat 18-nya ya Bapak Ibu ya. Nih 18, 19. Ini perkataan Yesus nih. Jawab Yesus, kok larinya ke ayat 18 pencetnya 13 terus, dia larinya ke sebentar ya, kursornya nggak bagus teman-teman. Ya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena ayat 19 ya teman-teman. Nah, ini perkataan dari Yesus nih ya. Nah, perkataan dari Yesus ngomongnya kayak gini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, ulang ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya, jelas ya teman-teman ya. Kenapa orang Kristen nggak masalah mau makan babi kek, mau makan kek, kek ya, makan lele kek ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud hukum Taurat itu ya teman-teman ya? Kenapa ya? Kan itu ada di dalam hukum Taurat di Misvot itu ya, imamat itu ya. Jadi peraturan-peraturan di luar peraturan, kalau saya lihat peraturan secara yudisial lah, apalah peraturan itunya ya, teman-teman lah, saya nggak terlalu ini ya. Tetapi di dalam di dalam Alkitab ya, kenapa gitu ya, kita buka ya di dalam Ibrani ya. Di dalam Ibrani 9 ya, kita lihat ya. Hukum Taurat yang sebetulnya itu apa sih gitu ya, Ibrani 9. Ibrani 9. Ibrani 9 ya, mari kita baca nih aja ya teman-teman ya. Ini kok yang dimaksud ya. Nah, mulai dari ayat 19.
Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu. Nah, ya kan peraturan hukum Taurat itu disahkan gitu ya, disahkan dengan darah gitu teman-teman ya. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat gitu ya. Nanti sekarang ayat 20-nya mari kita lihat. Ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Elohim bagi kamu, ya kan? Lalu dikatakan lagi, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Nah itu ya semuanya ya diperciki ya. Dalam hukum Taurat itu diperciki dengan darah. Jadi darah itulah yang melandasi itu semua ya. Nih buka lagi ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, akhirnya kita baca di sini ya. Hukum Taurat itu apa ya? Dua-dua ya. Dan dua-duanya, dua-tiganya sekarang ya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Dua-tiganya dikatakan di sini. Dan segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. 23 lalu ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, jadi hukum Taurat itu sebetulnya gambaran ya teman-teman, gambaran ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Lalu dikatakan di situ ya, dikatakan bahwa sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya. Jadi tadi jelas dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah gambaran. Alkitab mengatakan gini ya teman-teman ya. Tak satu pun orang ya, bahkan Alkitab ya dibenarkan karena melakukan hukum benar. Bentar ya, saya buka ya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya Yohanes 1 ayat 17 Bapak Ibu ya. Saya bacakan aja ya, males saya cari-cari ini lama gitu ya teman-teman ya. Saya bacakan aja ya. Percayalah teman-teman ada ini ya, buka sendiri ya. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Nah, sekali gini ya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan, ya kan? Nah, nih ayat Roma 3 ayat 20 ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat ya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi artinya hukum Taurat itu kan diberikan itu adalah standar teman-teman. Mana yang dosa, mana yang enggak kita tahu itu dosa kalau kita udah ada larangannya gitu ya. Jadi dikasih larangan-larangan gitu kan. Dikasih perintah-perintah. Nah, ya, lalu ketika perintah-perintah itu diberikan, barulah kita tahu bahwa kita telah melanggar perintah itu, iya kan? Jadi ya dikatakan Roma 3 ayat 20, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat.
ya kan? Lalu dikatakan gini ya, ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena hukum Taurat ya. Bukan karena hukum Taurat, Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, artinya adalah ya, hukum Taurat itu tadi jelas dikatakan diberikan supaya orang mengenal bahwa itu melanggar, supaya orang mengenal bahwa itu adalah perbuatan dosa. Lalu jelas dikatakan juga bahwa tak seorang pun ya. Nah, sebab Kristus adalah, nah di dalam Roma 10 ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang-orang yang percaya. Nah, makanya Yesus mengatakan di Matius 5 itu ya, kalau nggak salah itu ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesuslah yang menggenapi itu. Ya, menggenapi itu artinya apa? Menepati semua nubuat-nubuat yang tertulis di dalam hukum Taurat, pengampunan dosa dengan darah itu kan, yang kita baca tadi di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi hukum tidak boleh makan babi itu kan masuk dalam Taurat Musa gitu kan, ditulis di dalam Imamat gitu kan. Nah, tetapi yang tidak dimengerti oleh mereka, saya nggak tahu ya dasar landasan mereka itu apa sehingga dilarang makan babi ya. Karena di tempat kita hukum Taurat itu diberikan oleh Musa untuk bangsa Israel, dan hukum Taurat itu diturunkan oleh Musa untuk mereka mengenal dosa. Hanyalah gambaran juga ya untuk membuat mereka mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada satupun yang bisa masuk surga karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan untuk mereka mengerti bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Oleh sebab itu, ya kan? Oleh sebab itu, di dalam Imamat tadi kan kita membaca ya bahwa untuk pengampunan dosa umat manusia itu ya diperlukan darah daging hewan-hewan, hewan yang tambun, darah binatang yang tambun ya, darahnya itulah yang memercikkan ya kan, memercikkan semua perangkat-perangkat yang di dalam kemah itu ya. Ini semua melambangkan darah Kristus ya. Perintah hukum Taurat itu ya ditutupi dengan ya pengampunan dosanya yaitu dengan darah, teman-teman ya. Jadi dari awalnya sudah dikatakan hukum Taurat hanyalah diberikan untuk membuat standar dosa. Ini dosa atau tidak, ini dosa atau tidak. Dan pembebasan dari dosa itu adalah dengan darah. Nah, ini yang digenapi oleh Yesus Kristus ya. Inilah dia, teman-teman. Mari kita baca itu di dalam Ibrani 10 ya, teman-teman ya. Ini pernyataannya dari Ibrani 10. Jelas itu dikatakan ya. Bentar Bapak Ibu ya. Sebentar, Ibrani 10. Ibrani. Nah, Bapak Ibu, Ibrani ini ya bukanlah itu ya, banyak orang mengira penulis kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Bukan, teman-teman ya. Alkitab tidak mencatat bahwa penulis ini adalah Rasul Paulus. Ini tidak dikenal ya. Satu-satunya penulis kitab Injil itu yang belum ketahuan, bukan nggak dikenal, belum ketahuan siapa penulisnya ya, adalah kitab Ibrani ya. Tetapi doktrinnya itu kena gitu ya. Nih ya, kita baca ya. Dalam hukum Taurat terdapat, ya saya buka ya. Dalam hukum Taurat, nih dia. Sebentar ya Bapak Ibu. Dalam hukum Taurat Ibrani 10. Ibrani 10 ayat, kita mulai 1 ya. Nah. Semua aja deh. Teng. Nah. Ya, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan,
Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosanya. Ya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Ya kan? Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya kan? Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya jelas ya, Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat itu ya, yang di dalamnya mengatakan jangan makan babi, itu hanyalah gambaran sebetulnya teman-teman ya. Gambaran dari yang akan datang. Lalu sekaligus untuk memberitahukan kepada mereka bahwa tidak seorang pun mampu untuk mengikuti semuanya itu ya. Dan hukum pengampunan dosa dari awal sudah ditulis oleh Nabi Musa bahwa pengampunan dosa hanya berlaku dengan darah gitu ya, disosialisasikan dengan darah. Jadi pertanyaan saya, mengapain gitu? Kalian berpegang pada apa ya? Tentang tidak makan babi itu untuk apa gitu kan? Karena doktrinnya aja mereka nggak ngerti gitu ya. Tetapi ya sudah lah ya, saya nggak tahu ya mereka punya pemahaman itu seperti apa. Tetapi untuk kita, kenapa kita tidak lagi perlu mengharamkan babi atau apa ya, karena ya kan itu hanyalah gambaran saja untuk yang akan datang, dan Kristus itu sudah datang gitu kan, dan Yesus itu sudah datang menggenapi apa yang tertulis ya. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya ya, untuk menepati nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam hukum Taurat mengenai pengampunan dosa di dalam darah gitu kan. Nah, kalau kita sudah menerima darahnya ya selamatlah kita, ya kita berpegang kepada perintah Yesus gitu ya teman-teman ya. Ini doktrin kita. Pertanyaan saya ke sana, kamu berpegang pada apa gitu ya. Ya teman-teman ya, nih kita lihat lagi ya sekali lagi. Ini apa nih? Nih, bentar ya. Kalian boleh boikot aku kan akan sendiri. It's my body. That's all. Penistaan agama dilakukan. Iya benar, kamu tidak mengajak, tapi kamu mempertontonkan kepada halayak ramai. Memposting, itu artinya apa? Secara tidak langsung namanya orang ya, kalau mengajak itu verbal dan non-verbal. Kamu itu visual gitu loh. Jadi, aduh, ini orang ya susah ya. Udah gitu pede banget gitu ngomongnya. Hey Lina, kamu oke? Kalau kamu tidak mengatasnamakan Muslim, itu is fine. Itu terserah kamu, tapi kamu itu kan mengaku bahwa kamu Muslim. Jadi orang marah dong, tetap itu. Dan kamu jangan pembenaran bahwa kamu ini, it is my body. Pede banget ya kamu ya. Iya kamu, tapi jangan diposting. Silakan aja kamu mau ngomong, mau makan seberapa banyak juga terserah. Ya kan, tidak ada yang melarang kamu untuk makan kok. Tapi jangan diposting. Paham itu?
Jadi kalau kamu mau merusak, rusaklah diri kamu sendiri, jangan ngajak orang lain, tidak mengajak, tapi mempertontonkan untuk melihat kamu. Oke? Karena ini adalah publik. Ya, ini ya. Nih kita lihat ya, teman-teman. Ini siapa? Lina Mukherjee-nya nih kayak gini ya. Ya, jadi dia dari penampilan aja bikin bingung orang ya, teman-teman ya, kita lihat ya. Aduh, dia belum masuk ke sini ya. Di tempat saya ini. Nah, ini dia. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Aku tidak menyuruh umat aku astagfirullahaladzim. Aku tidak menyuruh umat untuk memakan kan intinya. Karena aku makan untuk diri aku sendiri loh. Lupa. Datang seorang Ya, udahlah ya, teman-teman ya. Di dalam agama kita, agama Islam, berbohong itu Ya. Sudah ya. Akhirnya ketua RT di Bandar Lampung Ya, itu dia ya, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi saya mau bilang gitu ya. Coba kita lihat ya. Ini bisa di itu enggak? Kok enggak ada di tempat saya ya? Saya mau cari-cari saya punya itu kok enggak ada. Ya, kita lihat dulu ya, mungkin. Nah, coba kita lihat di sini. Coba ini dia. Ini dia ya, teman-teman lihat ya. Ini dia. Ini orangnya ya, teman-teman. Nah. Dia suka sekali pakaiannya, bajunya dibuka-buka gitu ya, suka banget. Dan anehnya ya, teman-teman, dia nyantai aja, Ada kerang ya. cuek banget orangnya, nyantai aja. Wow. Ada udang juga. Wow. Wisata kuliner enak ya, teman-teman. Kelihatan orang makan. Ya, udah ya teman-teman ya. Itu saja ya. Itulah dia ya buat teman-teman yang nggak suka lihat TikTok ya. Ini lagi viral-viral banget ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Pertanyaan saya ya, atas landasan apa kalau di sana mereka tidak boleh makan babi? Kalau kita tidak boleh itu ada dasarnya ya. Lalu kenapa tidak haram lagi itu babi, ada dasarnya gitu ya. Oke, bye bye. God bless.